Baik. Saya mau share screen dulu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Saya buka dulu. Tadi saya masuknya telat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa PPA 5C ya, 5C yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita, mata kuliah kita metodologi penelitian, yang mana pada pembahasan kali ini kita membahas penelitian kuantitatif. Nah, jadi bagaimana tahap-tahap penelitian kuantitatif sampai nanti kepada bagaimana kita mencari masalah ya, dalam penelitian, kemudian paradigma penelitian kuantitatif. Ya, jadi nanti ada dua paradigma. Yang pertama yaitu paradigmanya penelitian kuantitatif dan juga ada kualitatif. Begitu juga ada mixed method ya. Nanti ada research and development atau kita kenal dengan R&D. Tapi pada siang hari ini kita akan membahas penelitian kuantitatif. Ya, barangkali hari ini ada yang bertanya kualitatif itu nggak apa-apa, sekilas saja. Tapi nanti ketika ada pertanyaan tentang itu, ya nanti akan kita bahas tersendiri pada bab penelitian kualitatif. Ya, memang sering ketika digunakan untuk sebuah penelitian oleh mahasiswa S1 ketika mengerjakan skripsi itu memang kebanyakan menggunakan dua penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kalau mixed method, R&D itu jarang ya, tapi kebanyakan saya menemui di jurusan tarbiyah, fakultas ya, ilmu keguruan dan fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan ini kebanyakan menggunakan penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi kalau di ekonomi yaitu ya mungkin ya nanti kebanyakan pakai kuantitatif. Meskipun sebagian di jurusan di fakultas pendidikan dan ilmu keguruan nah, ini menggunakan pendekatan kuantitatif pun juga ada. Tapi yang selama ini saya temui ya kebanyakan kualitatif. Baik, di sini saya akan berbagi layar. Baik, sudah bisa terlihat di layar ya? Sip, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Ya, ini kita bahas mengenai penelitian kuantitatif. Nah, apa sih penelitian kuantitatif itu? Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memang pada dasarnya itu menggunakan pendekatan deduktif induktif. Kemarin kita sudah mengenal ya, ini masuk kepada metode ya, metode yaitu menggunakan pendekatannya deduktif induktif ya. Kalau kita mengatakannya pendekatannya apa? Pendekatannya ya kuantitatif ya, pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, metodenya menggunakan deduktif ataupun induktif. Nah, artinya ya, pendekatan yang memang berangkatnya itu dari suatu kerangka teori ya, atau gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman, kemudian dari apa yang didapat itu dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk membawa pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Maka nanti ketika masalah ini dicarikan pemecahan, ya, memperoleh pembenaran, itu nanti adanya analisis data itu. Ya, nanti dari kalau tadi sudah jelaskan adanya hipotesis atau dugaan sementara tadi, nanti kita di situ buktikan melalui pembenaran dengan dukungan data empiris yang ada di lapangan. Nah, begitu juga penelitian kuantitatif ini juga merupakan salah satu jenis
spesifikasinya itu ya, memang sangat sistematis, begitu juga terencana dan terukur dengan jelas ya, sejak awal pembuatan sampai nanti desain penelitiannya. Tadi sudah jelaskan ya, desain penelitian itu apa ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu adalah dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas atau istilahnya independen ya, terhadap variabel terikat ya. Variabel itu apa, nanti kita bahas ya, variabel itu apa ya. Mungkin nanti kalau ada judul seperti ini, misalkan efektivitas pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ya, misalkan nanti kita ambil ya, barangkali nanti di sini ada 3 atau 2 variabel. Misalkan kalau 3 variabel, berarti variabel pertama ini adalah efektivitas ya, variabel yang kedua pembelajaran, variabel yang ketiga adalah COVID-19 terhadap pembelajaran online. Ini pengaruhnya seperti apa? Nah, ini namanya penelitian kuantitatif itu meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Nah, kemudian juga penelitian kuantitatif itu digunakan untuk meneliti populasi, ya, populasi atau sampel yang ada atau sampel tertentu. Ya, nanti kita bahas di tahap-tahap melakukan penelitian kuantitatif. Ya, oke. Kemudian juga penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Ini nanti yang kita sebut sebagai paradigmanya penelitian kuantitatif. Paradigma itu adalah sudut pandang, cara pandang atau pola pikirnya peneliti. Nanti akan kita bahas di akhir. Nah, kemudian juga penelitian kuantitatif, ya, kuantitatif juga digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis. Jadi nanti kalau kita meneliti menggunakan kuantitatif itu jelas nanti menggunakan angka-angka, ya, teori-teori dan hipotesis yang memang dikaitkan dengan fenomena alam, ya, dan memang digunakan untuk ya menguji suatu teori atau menyajikan suatu fakta berdasarkan statistik. Jadi nanti dideskripsikan dengan statistik, nanti dapat sekian persen, hasilnya demikian, yang menunjukkan hubungan antar variabel itu. Nah, baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap-tahap penelitian kuantitatif. Seperti pertemuan minggu lalu ya, hari Senin yang lalu kita sudah membahas seharusnya apa yang harus dilakukan seorang peneliti itu ya sebelum terjun ke lapangan atau sebelum melakukan penelitian, itu apa sih tahap-tahapannya yang harus dilakukan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Jadi menentukan masalah dulu. Ya, jadi kalau kemarin sudah saya katakan, kalau menemukan masalah terlebih dahulu itu nanti kita akan gampang ketika melakukan sebuah penelitian. Tapi kalau yang kita cari judul, ya kita judulnya sudah dapat tapi masalahnya ini belum ada, maka kita kesulitan kira-kira apa yang mau saya teliti. Ya, ketika kita sudah mendapatkan masalah, ya masalah itu dirumuskan, maka nanti ketika menentukan judul itu ya berangkatnya dari masalah itu. Baik, yang pertama ya di sini saya ada 5 tahap. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tahapnya di dalamnya, termasuk nanti di kumpulan data itu nanti ada instrumen-instrumen gitu. Baik, yang pertama ini merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Jadi memang setiap penelitian itu ya memang harus bersumber dari adanya masalah. Ya, kalau nggak ada masalah ya apa yang diteliti ya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi oleh pemakalah tadi ya, yaitu tentang desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya, kemudian setelah selesai untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah-masalah yang ada,
kemudian peneliti ini merumuskan masalah. Ya, jadi rumusan nanti masalah ini nanti dirumuskan, ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Ya, bagaimana? Ya, mungkin apa? Itu pokoknya dimulai teori. Nah, jadi dari masalah yang sudah ada tadi, kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah, selanjutnya dicarikan jawabannya. Nah, jawaban tersebut itu diperoleh dari pencarian terhadap teori-teori yang relevan. Ya, bahasa sederhananya, ya kamu cari tahu ya teori yang sekiranya mendukung jawaban sampean itu apa. Ya, jadi rumusan masalah itu nanti kita carikan teori, landasan teorinya untuk menjawab apa tadi dari rumusan masalah yang sudah dituliskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, dari rumusan masalah tersebut kemudian peneliti sudah mencoba menjawab atau memberikan solusi ya yang diperoleh dari teori-teori yang ada tadi yang relevan terkait dengan rumusan masalah tersebut. Jawaban yang diperoleh selanjutnya disebut dengan jawaban sementara atau namanya hipotesis ya, atau hipotesis boleh atau hipotesis ya. Jadi memang hipotesis ini dirumuskan dengan cara ya tadi membaca atau mencari teori-teori yang cocok ya, apakah sesuai dengan solusi dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Nah, jadi ada praduga sementara, ada hipotesis ya. Kemudian setelah itu baru melakukan pengumpulan data. Ya, bagaimana cara pengumpulan data? Ya, pengumpulan data nanti di situ di dalamnya ada membuat instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian ya bisa berbentuk kuesioner, angket, tes yang berisi pertanyaan-pertanyaan, lembar observasi atau mungkin nanti wawancara tertulis ya. Atau juga yang telah terstandar mungkin menggunakan Google Form kalau sekarang ya, memudahkan hasilnya langsung bisa kita dapat. Ya, kemudian di dalam pengumpulan data juga ada tahapan hal-hal yang kita lakukan nanti yaitu menguji instrumen atau menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Ya, kira-kira instrumen itu sudah cocok apa belum dengan data-data yang sudah saya dapatkan dari hipotesis atau praduga sementara tadi. Oke. Kemudian ya setelah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen-instrumen, kemudian tahap selanjutnya yaitu analisis data. Ya, jadi data terkumpul dengan menggunakan instrumen tadi ya yang kita relevankan dengan hipotesis tadi, selanjutnya dilakukan analisis data. Nah, memang analisis data ini adalah untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi dari hasil data ini sesuai tidak dengan hasil hipotesis tadi. Kemudian kalau tekniknya seperti yang saya jelaskan tadi, teknik analisis, statistik grafik ya, statistik hitungan itu lihat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan ya dari hasil data tadi itu. Jadi datanya itu dideskripsikan dalam bentuk angka-angka atau dalam bentuk sekian persen ya. Biasanya ini untuk mengukur efektivitas sebuah pembelajaran. Nah, biasanya penelitiannya menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Nah, kemudian dari data hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Yaitu pembahasannya ini kalau di kuantitatif bisa menggunakan tabel, ya, grafik, diagram, pembahasan ya yang mendalam dari data-data tersebut. Memang kalau saya jujur dari saya kuliah S1, S2
Ya, dan ini insya Allah ya lagi sedang menempuh S3 ini penelitian yang saya lakukan selama ini adalah kualitatif. Makanya saya itu kenapa kok ya nggak begitu istilahnya cerocah nom, nggak begitu ngeh ya, nggak begitu tertarik atau nggak begitu menguasai terkait dengan penelitian kuantitatif. Ya, kalau secara teori yang insya Allah tahu, tapi kalau secara praktek saya belum tahu karena belum pernah ya, karena memang di situ ya angka-angka. Kalau saya sudah dengan urusan yang namanya matematis ya atau berhubungan dengan statistik ya, diukur dengan grafik diagram itu saya sudah tidak mampu kalau disuruh menghitung-hitung seperti itu. Nah, makanya saya lebih suka kualitatif, karena di sini yang lebih leluasa peneliti itu diberikan kesempatan untuk memberikan deskripsi terhadap data yang kita peroleh, yaitu deskripsinya ditulis dalam bentuk paragraf, diurai, ya, ditulis sesuai dengan bahasa peneliti. Tapi kalau dari hasil penelitian kuantitatif itu dihitung dengan tadi itu tabel, grafik atau diagram. Saya nggak begitu menguasai kalau kuantitatif itu. Oke, yang keenam, kemudian menyimpulkan ya, simpulan. Ya, jadi setelah melakukan analis data, maka ya, tahap terakhir ini adalah menyimpulkan. Jadi apa sih kesimpulan itu sebenarnya, atau simpulan itu adalah hasil dari pengujian hipotesis ya, apakah diterima atau ditolak tadi seperti yang dijelaskan oleh pemakalah tadi. Jadi kesimpulan itu ya ditulis dengan singkat ya, singkat padat jelas temuannya ini. Nah, itu terkait dengan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Nah, tapi nggak tahu nanti BPA itu nanti pakai nggak kuantitatif. Yang jelas kita tahu paling tidak ya, kita tahu penelitian kuantitatif itu apa. Oke, yang selanjutnya yaitu kita membicarakan masalah penelitian atau permasalahan dalam penelitian. Ya, apa sih sebenarnya masalah itu? Ya, jadi masalah itu adalah merupakan penyimpangan. Ya, yang dimakan masalah itu sesuatu yang masalah itu kan mesti sesuatu yang menyimpang. Ya, yaitu penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Kita menghendaki seperti ini, tapi ternyata seperti ini. Atau penyimpangan antara teori dengan praktek, atau penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, atau juga penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan juga penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Ini namanya masalah dalam ya, beda ya, masalah itu macam-macam. Ada masalah percintaan, ada masalah rumah tangga, ya, masalah ekonomi ya, tapi ini yang kita bicarakan adalah masalah penelitian. Oke, kemudian masalah ya, itu juga disebut sebagai sesuatu yang memang memerlukan jawaban ya, nanti kan dari masalah itu kita rumuskan dengan kalimat tanya tadi itu. Nah, dari rumusan masalah itu nanti kita carikan jawabannya, penjelasan atau pemecahannya. Itu nanti akan kita bahas di temuan data atau di deskripsi datanya itu. Nanti berangkatnya dari masalah itu. Nah, masalah juga sering dirumuskan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, memang kalau di dalam penelitian, ya, kalau di dalam penelitian kuantitatif, ya, ini nanti di belakang ya, saya jujurkan dulu slide-nya, nanti kembali ke belakang. Memang kalau dalam penelitian kualitatif, ini kualitatif ya yang saya tuliskan di sini, kemungkinan permasalahan. Ini kalau di dalam kualitatif, ini ada 3 kemungkinan. Ya, yang pertama yaitu ketika sudah menentukan masalah. Ketika peneliti masuki lapangan, ini kan kalau kualitatif kan ya peneliti itu terjun langsung ke lapangan.
Nah, ini masalahnya yang memang sesuai. Kemungkinan yang kedua, ketika sudah menemukan masalah, peneliti masuk lapangan, ternyata masalah ini berkembang. Ternyata tidak hanya 3 masalah, mungkin ada sampai 4, ada 5. Maka nanti rumusan masalah ini perlu ditambahkan. Kemudian yang ketiga, ya, masalah peneliti memasuki lapangan. Nah, ternyata masalah yang sudah dirumuskan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ternyata tidak ada masalah seperti ini, maka masalahnya perlu diganti. Nah, sekarang bagaimana karakteristik sebuah permasalahan itu sendiri? Ya, bagaimana kita melihat ya sebuah penelitian itu, ya, sebuah permasalahan itu. Jadi yang pertama, karakteristik permasalahan itu yang pertama, yang jelas ya, permasalahan itu dapat diteliti. Ya, jadi penelitian itu dapat diteliti. Nah, itu apabila ya masalah tersebut itu dapat diungkapkan kejelasannya. Ya, jadi mencari masalah itu ya jangan mencari masalah yang tidak bisa ditemukan solusinya. Nah, jadi yang namanya masuk akal, yaitu yang bisa diungkapkan kejelasannya ya, dengan tindakan koleksi data yang kemudian dianalisis tadi itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempunyai kontribusi nyata. Ya, mempunyai kontribusi nyata. Ya, maksudnya ya penelitian yang baik, ya masalah penelitian yang baik itu adalah masalah yang mempunyai kontribusi nyata. Dikatakan baik itu juga apabila mempunyai manfaat bagi peneliti yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Nah, makanya ketika melakukan sebuah penelitian, yaitu saya sarankan penelitian yang kalian buat nanti itu paling tidak punya kontribusi yang nyata. Ya, jadi tidak hanya sekedar pokoknya aku ngerjakan skripsi, saya ujian selesai, dapat ijazah lulus ya sudah. Wis embuh kok skripsiku tak tumpuk ya. Gak mau tahu nanti ada manfaatnya apa tidak. Ya, ini yang namanya kemarin itu disebut dengan penelitian murni. Ya, bukan penelitian untuk terapan. Jadi ya termasuk penelitian yang bagus itu ya nanti ketika sampean sudah melakukan sebuah penelitian, mengerjakan skripsi, itu paling tidak ya ada berpikir untuk kontribusi nyata ya. Maksudnya tadi di situ ada bisnis itu maksudnya itu ya setelah meneliti itu kalau bisa ya ada manfaat jangka panjangnya. Maksudnya di bisnis itu ya mungkin dari apa yang saya tulis ya skripsi saya nanti mungkin mau saya cetak menjadi buku ya. Ketika menjadi buku kan ya mungkin lebih bermanfaat, ada nilai jualnya, bisa dijual ya. Itu tadi yang disinggung termasuk nilai bisnis ya dalam penelitian tadi itu. Nah, mungkin ketika sampai mempunyai teori-teori atau strategi-strategi baru, apa yang sudah saya teliti nanti di dalam skripsi saya ini nanti akan saya terapkan ketika sudah menjadi guru. Ya, ini termasuk ya skripsi yang punya kontribusi, ada manfaatnya. Ya, jadi harapannya nanti seperti itu kalau bisa. Ya, jadi jangan hanya untuk semata-mata untuk kepuasan peneliti, semata-mata untuk kepuasan penulis jangan, tapi harus difikirkan ya nanti setelah skripsi saya ini jadi gimana biar bisa bermanfaat. Saya masukkan jurnal misalkan, saya upload ya, saya submit ke jurnal ini ya, atau saya jadikan buku atau saya jadikan bahan ajar kalau penelitian saya ini tentang bahan ajar ya, atau nanti saya terapkan ketika saya menjadi guru, yaitu harus ada kontribusi nyata seperti itu. Jadi tidak hanya setelah mengerjakan skripsi, ujian selesai, kumpulkan ke perpustakaan, ya wis skripsinya itu cuma numpuk aja di perpustakaan, dipajang tok nang perpustakaan, ya, atau bahkan yang kalian punya hanya numpuk di rumah ya. Jadi kalau kita berpikir aku capek-capek ngerjakan skripsi, kesel-kesel ngerjakan skripsi, mosok megur tak tumpuk tok lah, paling enggak ya harus tak manfaatkan lagi lah supaya ada kontribusinya gitu loh seharusnya itu. Oke, yang ketiga ya karakteristik permasalahan yaitu dapat didukung dengan data empiris ya. Data empiris itu ya
empiris itu maksudnya data yang diperoleh itu memang benar-benar dari orang yang tepat. Ya, kalau kita meneliti di sekolah, ya, meneliti di sekolah, berarti ya data yang menjadi sumber data itu ya berarti ya kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, ya kemudian wakakurikulum mungkin, ya, atau nanti kalau dibutuhkan ya peserta didik yang mengalami pembelajaran itu. Nah, itu namanya data empiris, ya. Jadi jangan penelitian di sekolah, pembelajaran yang ditakoni kok Pak Kebune. Ya, ini kan bukan, datanya ndak empiris. Datang ke sekolah yang diwawancarai penjaga kantin. Wah, ini ya ndak empiris. Datang ke sekolah yang tekoni satpame. Ya, ini bukan data empiris. Jadi data empiris itu yang dimaksud dengan ya sesuai ketika kita memperoleh data itu. Orang yang dituju itu tepat, itu namanya data empiris. Nah, itu termasuk karakteristik permasalahan, ya, jadi dapat didukung dengan data empiris yang tadi itu. Nah, kemudian dari mana sih sebenarnya sumber permasalahan itu bisa kita dapat? Ya, bagaimana kita nanti menemukan sebuah permasalahan dan hal ini layak untuk diteliti. Ya, yang pertama, ya, sumber masalah itu bisa diperoleh dari adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ya, maksudnya begini, ya, memang masalah itu timbul karena adanya perubahan. Ya, karena ya memang di dunia ini yang tetap hanyalah perubahan. Ya, kita terus berubah, nggak bisa kita ini hidup stagnan. Pasti ada perubahan. Semakin zaman kita dituntut untuk ahli dalam bidang IT. Ya, kalau nggak gitu ya kita dikatakan sebagai orang yang gaptek, orang yang ketinggalan zaman. Nah, kadang-kadang ya seringkali perubahan, bukan kadang-kadang ya, seringkali hadirnya perubahan itu memang tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu sehingga dapat menimbulkan masalah. Misalkan saat ini kan ada hal tiba-tiba sekarang kita dituntut untuk pembelajaran online, ya, semua serba digital, virtual, ya. Bagi mereka pendidik mungkin yang memang usianya sudah tua, nah, mereka ini kan ya tidak mengharapkan dengan keadaan seperti ini. Ya, pengenku itu ya sekolah itu ya langsung tatap muka, ketemu dengan murid-murid, tidak ribet gini, harus harus menyalakan HP, harus pakai Google Meet dan sebagainya. Nah, ini mungkin masalah itu nanti penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Nah, kebetulan orang yang sudah tua tadi, guru-guru yang sudah misalkan usianya dikatakan sudah bukan usia milenial, ya, lawan katanya usia milenial kan usia kolonial, ya, wong tua-tua itu usia kolonial. Itu kan antara kenyataannya yang ada dengan pengalaman yang mereka dapatkan kan tidak sesuai itu. Nah, mungkin di sini nanti menjadi sebuah permasalahan yang harus diteliti. Kenapa kok mereka kok guru-guru itu kok tidak mengharapkan dengan situasi seperti ini? Oh, mungkin karena belum menguasai dalam hal teknologi. Nah, mungkin kenapa kok pembelajaran siswa itu kok tidak tersampaikan? Oh, karena memang murid gurunya belum ahli dalam bidang IT sehingga pesan pengajarannya tidak tersampaikan. Mungkin masalah-masalah itu bisa didapat dari antara penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, itu begitu ketika kita nanti mencari sebuah permasalahan, ya, yang layak untuk diteliti. Nah, kemudian yang kedua, sumber masalah itu bisa didapatkan dari penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Ya, maksudnya rencana dengan kenyataan itu begini, ketika hasil dari suatu rencana, ya, yang telah ditetapkan itu tidak sesuai dengan harapan, kan itu tentu timbul masalah baru. Ya. Dengan demikian, ya, masalah itu dapat ditemukan dengan cara ya melihat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Contoh misalkan, sekarang ini banyak sekali fenomena ketika memang misalkan Menteri Pendidikan itu memberikan solusi, sudah direncanakan bahwasanya
merencanakan untuk memberikan jaringan internet di pelosok-pelosok desa, memberikan kuota gratis. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Ketika diberikan akses internet gratis, internet mudah, mereka tidak mengerjakan tugas sekolah, mereka tidak memanfaatkannya dengan bagus, tapi justru mereka bermain HP, ya, main game online, ya. Apa yang ini terjadi? Ya, antara rencana dengan kenyataan tidak sesuai. Ya. Kemudian diteliti. Nah, kenapa kok mereka itu kok tidak efektif pembelajaran online ini, kenapa? Oh, mungkin adanya penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Kenapa kok mereka itu peserta didik sekarang itu kok menjadi apa istilahnya, sindrom. Ya. Kadang-kadang lek ora dolanan HP iki tangane ngene-ngene dhewe. Apa ini? Kenapa ini? Ya. Itu antara penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, sumber masalah itu datang karena adanya pengaduan. Ya, misalkan sebuah organisasi atau perusahaan atau sekolah atau institusi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, tiba-tiba bermasalah. Ya, ketika pihak tertentu itu mengadukan sebuah pelayanan yang kurang memuaskan misalkan. Nah, ini kok kenapa ya? Biasanya sekarang wali murid itu, ayo tondang tatap muka. Ini kami sudah pusing ini di sekolah, di rumah mendadak jadi guru. Nah, ada pengaduan, diteliti, ya. Nyapo kayak kok muring-muring, ya. Bagaimana ini solusinya, ya? Kenapa kok orang tua itu pada mengeluh, ya? Diteliti, apa sebenarnya terjadi? Ya, itu menjadi sebuah penelitian juga karena adanya pengaduan. Kemudian yang keempat yaitu adanya kompetisi, ya. Kompetisi itu maksudnya adanya saingan, ya, atau kompetitor. Misalkan sekarang yang di dalam hal kompetisi itu apa? Misalkan sekarang ini banyak sekali mungkin jasa-jasa ekspedisi, ya, ada POS, ada JNE, ada JNT, ya. Nah, mungkin kemudian dari ada kompetisi itu mungkin ada sebuah perusahaan atau ekspedisi tertentu yang mengeluh misalkan, wah ini kenapa kok ekspedisi saya ini sepi, ya, diteliti, ya, oh mungkin karena ekspedisi sana ini lebih ada promo gratis ongkir, nah, terus kemudian ada sistem COD misalkan, wah ini perlu berbenah, ya, dari adanya kompetisi ini maka bisa dijadikan sebuah bahan penelitian. Kenapa kok terjadi seperti ini? Yaitu mungkin permasalahan bisa diambil dari situ. Nah, biasanya kalau di dalam hal pendidikan, ya, kalau di dalam pendidikan, ya, kita yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini memang sumber masalah itu kebanyakan dicari atau didapat dari ini antara yang 1 dan 2 ini, penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan dan penyimpangan antara rencana dengan kenyataan. Ya, misalkan tadi ya kalau pengalaman dengan kenyataan itu ya mungkin masalah di dalam gurunya, mungkin nanti efektivitas pembelajaran ini itu kan kenapa tidak efektif pembelajarannya, kenapa materi yang disampaikan itu tidak bisa efektif, ya mungkin gurunya belum berpengalaman, ya. Dan kenyataan yang sekarang itu guru harus dituntut sedemikian rupa, ini menjadi sebuah permasalahan yang nanti layak untuk teliti. Nah, yang kedua antara rencana dengan kenyataan tadi itu, gimana ini solusinya? Nah, ternyata rencana ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, nanti ketika saya mau menentukan masalah, ya mungkin nanti bisa berangkat dari di antaranya yang 4 inilah. Ya, apa? Kalau dalam pendidikan, kompetisi dalam pendidikan apa? Nah, misalkan ya inovasi lah, ya inovasi pendidikan. Ya, kalau pengaduan ya pengaduan dari wali murid tadi itu. Nah, kalau yang ini saya gambarkan di sini, ya ini kemungkinan masalah, ya, ini ketika melakukan sebuah penelitian kualitatif kalau yang ini ya, karena di sini peneliti masuk ke dalam lapangan. Ya, jadi masalah tadi itu ada 3 kemungkinan, ya, ketika kita melakukan penelitian, ya, tapi ini lebih ke penelitian kualitatif. Ya, tapi kalau di dalam penelitian kuantitatif ini tidak ada lapangan. Ya. Jadi ketika masalah sudah kita rumuskan, kemudian ketika peneliti memasuki lapangan, ya
mungkin ya ini apa yang terjadi, masalahnya sesuai, ya rumusan masalah tadi itu sesuai, ternyata oh bener masalah yang ada di dalam lapangan itu seperti ini. Ya, kemungkinan yang kedua yaitu ketika peneliti masuki lapangan, ya, mungkin dari rumusan masalah yang sudah dibuat itu ternyata masalahnya berkembang, ternyata tidak hanya ada 3 masalah, ya mungkin ada 4, ada 5, maka masalahnya berkembang, ada rumusan masalah lagi yang perlu dijawab, ditemukan, dicarikan solusinya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga itu ketika peneliti masuki lapangan ternyata masalahnya yang sudah dirumuskan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka rumusan masalah harus diganti. Ini nanti ketika kita melakukan sebuah penelitian nanti mungkin menemukan kemungkinan yang terjadi nanti di lapangan. Ya, mungkin kita meneliti, ya, bayangan kita di sekolah sana itu sudah tatap muka, oh ternyata pembelajarannya masih online. Ya, itu kan nanti harus diganti di rumusan masalahnya itu. Berarti sistemnya diganti dengan pembelajaran online. Nah, oke, kemudian ya, bagaimana memilih masalah penelitian? Ya, ini memilih masalah penelitian yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Nah, jadi kalau penelitian ya ini tidak diminati oleh peneliti, ya penelitian nggak akan jalan. Ya maksudnya apa di sini? Penelitian itu harus sesuai dengan minat peneliti. Ya, ini memang faktor minat ini ya memang sifatnya subjektif, ya subjektif, karena kalau kita melakukan sebuah penelitian itu ya kembalinya ya ke peneliti sendiri, subjektif ya. Namun ya faktor ini berkaitan erat juga dengan hal yang bersifat formal, yaitu keahlian ya. Jadi minat ini hubungannya dengan keahlian. Kalau sampean tidak ahli dalam bidang ini ya mungkin tidak minat melakukan penelitian. Jadi minat ini juga harus disesuaikan dengan keahlian sampean. Aku demen meneliti ini, saya suka yang dalam hal pembuatan produk, ya, ada tawaran produk membuat aplikasi. Ya. Nanti silahkan sampean dari penelitian itu nanti mengembangkan dalam sebuah produk boleh. Jadi maksudnya di sini penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, ya, penelitian itu juga tentunya dapat dilaksanakan. Ya, maksudnya di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan supaya penelitian ini dapat dilaksanakan. Jadi yang pertama yaitu peneliti itu memang mempunyai kemampuan untuk meneliti masalah tersebut. Ya, jadi memang ya ahli dalam bidang yang diteliti itu. Ya punya minat dari apa yang diteliti itu. Kemudian yang kedua, peneliti yaitu mempunyai waktu yang cukup. Ya. Jadi sehingga tidak asal melakukan penelitian. Ya, jadi paling tidak ya melakukan penelitian itu ya dalam jangka waktu yang panjang sampai menemukan yang namanya titik jenuh. Ya, titik jenuh ini wis mentok, cara datanya wis ya sudah sampai memperoleh data sebanyak-banyaknya. Ya, maksudnya titik jenuh itu bukan jenuh melakukan penelitian, tidak. Maksudnya titik jenuh itu ya memang sudah datanya wis mentok, itu baru penelitian itu berakhir, baru kita olah ke dalam data. Kemudian dapat dilaksanakan yang ketiga yaitu memang di sini peneliti itu harus mempunyai tenaga untuk melaksanakannya. Jadi dalam arti ya peneliti ya yang jelas sehat, ya kuat fisiknya, ya mampu untuk menyusun pengumpulan data tadi itu. Nah, kemudian yang keempat, maksudnya penelitian itu dapat dilaksanakan itu yang jelas yaitu yang paling penting mempunyai dana yang cukup, ya adanya transportasi, ya, duwe motor, ya punya alat-alat tulis, ya biaya untuk jilid, cetak, fotokopi dan lain-lain. Ini kalau tidak ada dana kan ya mandek penelitian nih. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tema masalah dalam penelitian? Bagaimana menentukan tema yang bagus, ya, yang memang layak untuk diteliti? Belum ya, yang ketiga, ya, belum. Yang ketiga untuk memilih masalah penelitian yaitu tersedianya faktor pendukung, ya, faktor pendukung misalnya ya diizinkan, ya, kalau kita melakukan penelitian di sekolah itu ya diizinkan. Ya, misalkan kita melakukan ke sekolah diizini oleh
pihak yang berwenang, itu baru penelitian bisa jalan. Ya, kita mau melakukan penelitian di sekolah ini, tapi di sekolah ini tidak mengizini, ya ambiar penelitiannya nggak jadi. Ya. Kemudian yang keempat, hasil penelitian ini bermanfaat. Ya. Jadi tadi itu termasuk memiliki kontribusi. Ya, yang saya tanyakan tadi tidak hanya sebatas untuk memenuhi syarat untuk menempuh jenjang mendapatkan gelar sarjana, tidak. Tapi paling tidak setelah lulus itu ada manfaat dari penelitian yang kita lakukan itu. Nah, inilah bagaimana memilih masalah penelitian. Nah, kemudian selanjutnya itu cara menentukan tema. Ya, tema yang bagus, atau masalah dalam penelitian yang memang ini layak. Ini disingkat dengan SUMO, ya. U-nya 2, S-U-U-M-O. Apa itu SUMO? Yang pertama S-nya itu samar. Jadi elemen yang bagus, layak untuk tidak adalah penelitian yang memang masih ya. Samar itu ya apa ya, masih belum ditemu apa ya, pokoknya pelit masih sama itu. Unik ya, dibuat soal pertukaran ya, atau mengajar diskusinya kan membuat kasih belajar ini kan unik. Ya, kemudian yang kedua itu urgen. Ya, mungkin saat ini yang urgen itu ya, malah pembelajaran daring misalnya. Untuk apa masalah-masalahnya ada seperti ini ya, mungkin kenapa pandemi COVID-19 ini kok masih ada ya, ini sehingga sesuatu yang urgen itu layak untuk diteliti. Ya, kemudian yang keempat yaitu M, ya, itu menarik. Ya, menarik itu ya mungkin sama dengan unik tadi itulah. Yang menarik itu ketika orang membaca itu suka. Ya, kemudian yang kelima yaitu O-nya itu orisinil. Ya, maksudnya orisinil di sini memang penelitian yang dibuat itu memang benar-benar masih belum ada yang meneliti. Ini masih pertama kali. Ya, misalkan sama meneliti apalah, punya sesuatu yang baru. Ya, ini kan ketika ada sesuatu yang baru itu orang tertarik. Wah, ini kok kayaknya saya belum pernah membaca ya. Wah, ini menarik nih kayaknya. Saya penasaran apa sih sebenarnya di dalamnya ya. Tapi kalau tidak orisinil ya, itu orang mungkin kita sudah sering melakukan penelitian opolah ya. Efektivitas, penerapan kan sudah banyak itu ya. Mungkin orang membaca ya, nanti dalam hatinya mungkin tahu aku ya, mungkin nanti ada batin-batin seperti itu. Penelitian ini sudah sering baca ya, ini kadang-kadang tidak bagus. Nah, terus kemudian juga apik ya, apik itu asli, pakai short ya, penting, ilmiah, konsisten. Nah, ya saya singkat aja. Terus yang terakhir ya, kemudian kita membahas paradigma penelitian kuantitatif. Nah, apa sih cara pandang atau pola pikir? Ya, pola pikir yang menunjukkan permasalahan itu namanya, dan sekaligus yaitu mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui sebuah penelitian. Ya, namanya cara pandang. Ya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu paradigmanya filsafat positivisme, yaitu yang dipelopori oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan paradigma positif ya di dalam penelitian kuantitatif?
Nah, jadi memang awalnya yang munculnya paradigma positivisme itu ya memang manusia itu awalnya hanya sebatas mengakui Tuhan yang berkehendak atas kehidupan tanpa adanya pemikiran hasil yang bisa dilakukan oleh usaha manusia. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia ini ya kita kembalikan ke Tuhan. Ya, misalkan kalau kita mengamati sebuah penelitian ya ada fenomena, ada penyimpangan antara kenyataan dengan pengalaman dengan kenyataan. Ya. Itu tadi ya memang sudah seperti itu. Ini kehendaknya Allah. Ini kalau orang yang berpikirannya memang hanya Tuhan, ya kita tidak melakukan penelitian. Ya, apa-apa dibaliknya kepada Allah ya. Makanya dari kuantitatif muncul namanya paradigma positivisme. Ya, jadi manusia dalam pengetahuan ya muncul namanya tahap positivis ya, apa disebut dengan positivisme. Maka ya pemikiran manusia ya, ini juga perlu mampu memahami adanya hubungan sebab akibat. Kenapa terjadi kesenjangan? Ya, apa yang harusnya bagaimana untuk menemukan solusi itu? Nah, inilah penelitian kuantitatif itu berparadigma positivisme ya. Jadi manusia di sini perlu berpikir mampu memahami adanya hubungan kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat. Ya, itu yang menjadi paradigma penelitian kuantitatif. Baik, terakhir itu mungkin yang ditanyakan, silahkan. Atau sudah kemarin? Sudah selesai. Ya wis. Oke, baik. Kalau gitu ya saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.